Yesus dan Hukum Taurat. Pembacaan dari Injil Matius. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi dalam renungan Verbum Domini edisi Rabu 8 Juni 2022. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, kita baru saja melepas masa yang paling indah dalam perjalanan iman kita, dari masa pra sampai pasca. Kita telah dihantar untuk lebih mendalami misteri keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Sengsara, wafat, dan kebangkitannya merupakan satu kesatuan sejarah keselamatan yang tidak akan pernah usai. Artinya, keselamatan itu terjadi setiap saat dan kepada setiap orang melalui berbagai pengalaman konkret. Kini, saatnya kita memasuki kembali masa biasa dalam pusaran liturgi gereja. Akan tetapi, misteri keselamatan hendaknya terus ada dalam setiap perjalanan hidup kita sehari-hari. Melalui bacaan suci yang baru saja kita dengar, mata batin kita hendaknya terbuka untuk selalu melihat Yesus sebagai juru selamat. Dalam bacaan hari ini, Penginjil Matius menampilkan suatu kondisi yang tidak stabil. Dalam arti ini, ada kontroversi antara Yesus dan juga hukum Taurat. Bahkan, narasi Matius menjelaskan jika ada perbandingan siapa yang lebih tinggi antara Yesus dan Taurat. Jika kita ingin melihat kembali ke belakang, semua peristiwa Yesus adalah bagian tak terpisahkan dari misteri Trinitas. Semua pekerjaan Yesus adalah atas kehendak Bapa yang dikerjakannya bersama dengan Roh Kudus. Yesus pada dasarnya sehakikat dengan Bapa. Dengan demikian, Yesus adalah lebih besar dari Taurat. Akan tetapi, Yesus tidak datang untuk menghilangkan satu iota pun dalam Taurat, melainkan datang untuk melengkapinya. Sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada akhir renungan singkat ini, kita melihat bahwa kebesaran Kristus melampaui segala hal. Kebesaran dan keagungannya ditunjukkan lewat peristiwa salib yang kita rayakan dalam Paskah. Dalam peristiwa Paskah ada kebangkitan yang menjadi jaminan keselamatan kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.